Sebelum kita bersihkan ya, untuk engine Toyota Calya 3NR. Proses bersih-bersihnya kayak gini nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sehat untuk semuanya, salam aktivitas untuk semuanya dimanapun kalian berada, tetap semangat ya. Oke, di hadapan kita ada beberapa komponen mesin ya, dan kita sedang melakukan pembongkaran mesin di unit Toyota Calya tipe engine 3NR tahun 2016. Kenapa kita melakukan overhaul atau turun mesin? Tapi kita tidak melakukan penggantian di komponen-komponen seperti metal jalan, metal duduk, kemudian ring piston, kemudian piston. Kita nggak melakukan penggantian ya. Karena setelah kita cek, setelah kita cermati secara seksama, dan kita juga sudah melakukan pengukuran ulang, ternyata alhamdulillah masih dalam keadaan toleransi yang aman. Artinya masih bisa digunakan dengan aman ya. Dan alasan kita membongkar mesin ini dikarenakan terjadinya pengerakan oli ya yang sangat parah sekali. Awalnya kita hanya ingin membetulkan yang bocor saja, tapi setelah kita cek, setelah kita bongkar, ternyata olinya parah sekali ya, banyak sekali kerak-kerak oli yang menumpuk, kemudian keraknya juga udah parah banget. Kemudian si ownernya juga cerita dia katanya pernah melakukan pengurasan ya menggunakan engine plus sampai 3 kali, tapi nggak mempan ya. Udah menggunakan engine plus merek ini, merek itulah, udah dia lakukan tapi nggak mempan. Nah, sekarang akan kita jelaskan, engine plus itu bukan untuk mengobati atau membersihkan ya, apalagi si unitnya atau si engine-nya itu sudah parah banget keraknya, lumpurnya ya. Dia tidak akan sanggup merontokkan, dan efeknya apa? Ketika kita menggunakan engine plus, si lumpurnya atau si keraknya itu udah parah banget, nanti kan pasti ada yang rontok, kemudian dia akan terhisap dan akan menyebabkan penyumbatan di lubang sirkulasi oli yang kecil seperti di jalur PPTI, kemudian oil jet, kemudian HLA ya. Dan kebetulan kan si unit ini menggunakan HLA ya untuk valve clearance-nya. Nah, itu efeknya ya, efeknya. Engine plus itu digunakan untuk mencegah ketika si mesin itu udah mulai kelihatan menguning dalamannya, kemudian agak lengket kotor ya. Nah, itu baru kita bisa menggunakan engine plus. Tapi kalau misalkan udah parah, udah numpuk banget, itu nggak bisa guys ya, nggak bisa dilakukan dengan cara membersihkan menggunakan engine plus. Nah, harusnya bagaimana? Ya kita bongkar seperti ini. Kita tidak akan melakukan perakitan mesin ini secara detail atau lengkap ya. Karena apa? Karena ya tadi ya, si metal nggak kita ganti, kemudian piston, ring piston nggak kita ganti. Cuman di sini ada beberapa masukan bagaimana cara kita merakit ulang mesin ya. Tentunya yang pertama, agar hasil kerja kita itu nggak sia-sia atau nggak gagal ya. Artinya bagus ya. Bagaimana cara merakit, kemudian proseduralnya bagaimana, kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama, yang perlu kita ketahui adalah sebuah komponen. Nah, di sini kan banyak sekali komponen, ada camshaft ya, broken as, kemudian crankshaft, kemudian pompa oli, oil jet, kemudian HLA, hydraulic glass adjuster. Nah, komponen tersebut fungsinya, kerjanya, karakternya, dan cara kerjanya seperti apa itu kita harus mengenal ya. Harus mengenal, kemudian cara kerjanya bagaimana, dia bisa begini itu karena apa, fungsinya dia kemana. Nah, itu harus tahu ya, harus tahu. Seperti misalkan di aktuator ini nih, di VTI ya, ini harus tahu kerjanya ya, harus kerjanya itu seperti apa, ini untuk apa, kemudian yang satu PVTI yang satu kemana larinya. Nah, kita harus tahu ya. Oke, kita bahas satu persatu guys. Oke, yang paling inti tentunya dari kebersihan ya.
Ketika kita melakukan overhaul atau turun mesin, bersihkan semua kayak kerjaan kita seperti ini ya. Pokoknya apa yang harus atau yang bisa kita buka, kita buka. Kita bersihkan sampai lubang yang terkecil. Itu penting, wajib ya. Supaya apa? Supaya awet. Oke. Oke, yang pertama, karena ini yang sering sekali terjadi ya, yang sering sekali disalahkan ketika si unit itu overhaul atau rusak di bagian mesin ya. Ini tentunya sudah nggak asing lagi, pompa oli. Nah, pompa oli mobil-mobil yang baru ya, itu jarang sekali rusak. Tapi sebagian besar mekanik-mekanik ya, dia suka menyalahkan pompa oli. Ya bukan berarti kita sok pintar atau sok tahu, kita belajar bareng-bareng ya. Dan alhamdulillah selama kita menjadi mekanik, setahu saya atau seingat saya belum pernah melakukan penggantian pompa oli ya. Pertama yang harus kita perhatikan, ketika kita membongkar mesin, kita wajib bongkar pompa oli seperti ini nih. Jadi jangan sampai nggak dibuka ya, harus kita buka, kita bersihkan mulai dari valve-nya, valve pressure nih. Ini sering terjadi kegagalan itu dari valve pressure yang macet kemudian bocor sehingga pressure oli nggak sempurna atau nggak bagus ya. Seperti ini kan enak, kalau dibersihkan dia harus lancar kayak gini nih. Nah, ya kan? Dan kita lepas lagi. Tuh. Ini biasanya, apalagi kalau olinya sudah mengerak ya, biasanya dia macet. Macet, kemudian terjadi kebocoran. Ya, kebocoran dia kembali ke karter, sementara pressure yang dibutuhkan mesin tidak mencukupi. Sehingga terjadilah bunyi kasar di bagian engine ya, bunyi-bunyi yang aneh. Nah, terus ada yang apa namanya, lampu peringatan olinya ya, lampu oli kadang-kadang kalau digas misalkan dia padam, kemudian kalau lagi idle dia nyala. Nah ini biasanya dari sini guys, dari sini, kemudian dari strainer pengisapan oli yang di karter juga bisa ya. Pokoknya dibersihkan semua guys ya. Oke, cara kita memasang pompa oli yang baik ya, agar nanti si pompa oli itu ketika kita pertama kali start, setelah kita melakukan turun mesin, supaya ada kepakuman dan oli langsung nyebar atau langsung naik. Oke, begini caranya guys. Yang pertama kita siapkan dulu grease ya. Mau bearing grease, mau bearing apa, sasis grease itu nggak apa-apa ya. Kenapa kita menggunakan grease atau gemuk, agar nggak berceceran, nggak kemana-mana guys ya. Artinya nggak kotor lagi ya. Oke, kita ambil pompa olinya, rumah pompa olinya dulu ya. Mana tadi saya. Yang pertama kita kasih dulu grease di bagian sininya guys, di bagian sininya nih ya. Kita kasih grease melingkar ke sini. Udah, kita lepas dulu. Kemudian di rumahnya ya, karena untuk Toyota Calya itu ada di cover timing chain ya, pompa olinya ya. Beda sama Avanza, kalau Avanza kan adanya di blok mesin ya. Kalau Futura tuh SS dia misah ya. Nah, dikasih gemuk dulu seperti ini, tipis-tipis aja guys, nggak usah tebal-tebal ya. Tipis-tipis saja, nggak usah tebal-tebal. Terus kita kasih juga di rotornya di sini guys. Sebelum kita pasang ke covernya ya. Nah, tipis aja guys. Tipis. Terus menyeluruh ya. Menyeluruh seperti ini nih. Sampai ke gerigi-geriginya ya. Ke gerigi-geriginya kita kasih grease. Oke, untuk mempersingkat durasi ya. Oke, seperti ini ya.
Kemudian mulai kita masukkan ke sini nih. Perhatikan titiknya itu dibiasakan ya. Kalau misalkan awal bukanya titiknya menghadap keluar semua, ya harus keluar semua ya. Itu wajib diperhatikan ya untuk mencegah kegagalan. Kita masukkan ke sini guys. Oke, kenapa kita menggunakan grease? Untuk agar dia ketika awal start ada kevakuman ya, dan si oli langsung naik. Jadi nggak harus kita pancing lagi, kemudian kita isap lah, inilah itulah ya. Kemudian sisi-sisi ininya guys, jangan pakai lem ya. Kita menggunakan grease juga. Kita menggunakan grease juga kayak gini nih. Oke, sudah kita kasih grease, kemudian kita tutup ke sini guys ya. Kita tuh lupa guys. Lupa satu lagi nih, regulator valve ya. Kita pasang dulu. Biasa kita kasih grease lagi. Kita kasih grease, kemudian kita masukkan. Nah, ini harus benar-benar bersih lubangnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian springnya jangan lupa. Terus dikunci kayak gini nih. Oke, baru kita masukkan ya. Sudah kita pasang ininya apa? Regulator valve-nya ya. Itu jangan sampai kebalik ya, pasang regulator valve. Nah, kayak gini terus dikunci baut-bautnya ya. Terus ini kan kalau buka susah banget, harus pakai obeng getoknya. Di setiap baut di sini ada tonjolan nih. Ya, ada tonjolan, ininya diganjel pakai balok ya. Untuk mencegah agar nggak pecah ya. Ganjel pakai balok satu persatu, cara melepas bautnya. Pasangnya juga kayak gitu ya. Ganjel pakai balok, kemudian pakai obeng getok dari atas ya. Oke, selesai satu. Oke, untuk hisap dan buangnya ini dibiasakan si sealnya itu diganti ya. Ini hisap, misalkan kemudian ini buang. Ini bukan buang ya, untuk mengarah ke engine ya. Itu diusahakan diganti sealnya, kemudian jangan terlalu banyak lem ya. Oke, kemudian kita bahas HLA ya. Nah, untuk unit Toyota Calya menggunakan HLA seperti ini ya. Berbeda dengan HLA punyanya Kijang Kapsul 7K. Kalau HLA-nya itu udah keisi oli, dia akan tertinggal di dalam olinya, kemudian padat di dalam ya. Tapi kalau untuk sejenis HLA Calya, Toyota Calya ini dia semburan oli dari sini guys. Nih dari lubang sini ya, dari lubang-lubang ini nih, lubang kecil nih, saluran yang ini ya. Kemudian ini kan ada banyak lubang nih, untuk HLA-nya ada 16 lubang ya. Nah, ketika dia mendapatkan tekanan oli dari lubang yang atas, neken ke sini nih, ke rollernya ya, rocker arm ya. Nah, dia akan neken juga ke sini guys, ke valve ya. Nah, kenapa karakter di unit-unit sekarang itu di Calya kemudian Sigra kebanyakan karakternya cuman kedengeran suara injektor tik 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 kayak gitu ya. Karena untuk HLA atau valve-nya itu dia smooth sekali ya, berbeda dengan Avanza yang menggunakan valve lifter. Itu kan butuh setelan ya, misalkan untuk intake di 0,18, kemudian exhaustnya di 32 seperti itu ya. Tapi kalau untuk Calya Sigra dia menggunakan HLA, tekanan oli ya, tekanan oli dari sini. Ini dibiasakan harus dibersihkan ya menggunakan cleaner karbu seperti ini nih. Nah, kita praktekkan dulu ya. Nah, kayak gini nih. Nah, ya, semuanya ya, ada 16 biji itu harus dibersihkan. Nggak boleh sampai ada yang ketinggalan, nggak dibersihkan ya. Terus kita coba pakai oli kayak gini. Biasanya kan HLA itu kan yang sebelumnya itu kan menggunakan gotri di sininya ya, gotri atau pelor, kemudian ada springnya. Kalau misalkan dia kena tekanan oli, dia nggak bakalan balik lagi olinya. Kalau misalkan ada pressure oli lagi, dia akan neken ya. Nah, itu wajib dibersihkan juga ya. Semuanya untuk jenis HLA itu wajib dibersihkan. Kalau nggak pingin gagal ya. Kalau nggak pingin gagal ketika nanti awal kali menghidupkan. Di 7K kita pengalaman, nggak kita bersihkan, kita langsung pasang.
si HLA-nya ternyata kompresinya hilang, nggak ada ya. Nah, HLA itu di sini nih guys, ada lubangnya 16 ya. Ini silinder headnya kayak gini nih. Nah, terus di sininya nih, awas ada yang kayak gini nih. Ini sengaja kita rendam di bensin ya, untuk HLA dan lorornya sengaja kita rendam di bensin. Nah, tiap-tiap palep atasnya ada koin seperti ini ya. Nah, ini awas hilang ya, jangan sampai hilang. Kalau hilang bahaya guys ya. Oke. Dan sebelum pemasangan dibiasakan dikasih oli dulu semuanya ya. Untuk lubang-lubangnya dikasih oli dulu, kemudian lubang-lubangnya harus bersih juga, semuanya harus bersih tanpa ada kotoran, tanpa ada kerak yang tersisa. Terus lupa guys, tadi ketinggalan. Nah, ini jangan sampai macet ya. Ini harus lancar ya. Lorotnya harus lancar. Kan kalau bekas kita cuci, apalagi kita cucinya pakai air ya, itu biasanya macet ya. Ini nggak boleh macet nih. Harus lancar, kita kasih bensin, kemudian pas kita mau pasang kita rendamkan dulu, rendamin dulu ke oli ya. Oke. Terus yang berikutnya ini nih, tensioner ya. Ini tensioner juga wajib dibersihkan. Permukaan ininya harus rata ya. Ini di Avanza, Xenia, kemudian RAS, Terios, Grand Max, Kijang ya. Nah, ini harus benar-benar permukaan ininya harus bersih guys. Harus bersih, kenapa? Kalau misalkan ada kotoran yang mengganjal, dia nggak akan presisi. Sementara lubangnya seperti ini, kecil. Tuh ya, kayak gini ya. Ini wajib dibersihkan semuanya. Kenapa saya bilang tadi kalau oli mengerak, kalau misalkan keraknya rontok dia bisa nyumbat ke sini nih, karena kan lubangnya kecil ya. Terus HLA juga kecil ya. Terus nanti ini juga nih sebelum kita bahas nih, ini adalah oil jet ya. Oil jet juga wajib kita bersihkan. Oke, ini untuk klik dibiasakan sebelum kita pasang atau sebelum kita bongkar, kita lihat dulu yang keluarnya berapa klik di sini ya. Nah, kliknya itu yang ini guys. Nih, yang ini nih. Ya. 1, 2, 3. Standarnya dia ada di 3 klik ya. Kalau misalkan udah 5 ke atas itu udah jong. 5 masih aman ya. Nah, di sini ini nih. Fokus. Aduh, saya. Bentar. Nah, klik yang ini ya. 1, 2, 3. Ini tuh itu masih bagus ya. Masih layak pakai. Kalau misalkan udah 6 ke atas atau 5 ke atas itu udah jong, sebaiknya diganti rantai keteng, kemudian dempernya juga ya. Itu semua diganti. Oke, kemudian kita bahas ini guys ya. Oil jet, karena untuk unit kaya ini menggunakan oil jet. Di sini kan di dalamnya ada gotri nih. Ini gotri ini jangan sampai macet ya. Harus bisa main ya. Tujuannya kalau si gotrinya kena pressure oli, dia akan tertekan dan akan mengeluarkan ini kayak gini nih. Ntar susah kalau kayak gini, susah ya kalau pakai cleaner ya. Ntar kita gunakan oli ya. Nah, kelihatan kan? Nah, kayak gitu ya. Ini harus main, harus dicek semua. Nggak boleh ada yang macet. Efeknya kalau misalkan dia macet, terus si oli dia nggak keluar, nanti ke piston atau ke liner, ke dinding liner ya, cepat rusak, cepat aus ya. Kalau misalkan macet, dia ininya keluar terus ya, tanpa bisa tertutup. Karena kan kalau oil jet ini, jenis ini kan dia nggak, kalau apa namanya, aduh sulit saya. Kalau kena pressure dia akan keluar dari sini ya. Dia cuman membuka satu arah maksudnya ya. Ketika mendapatkan pressure dari sini, dari bawah, dia akan keluar oli seperti ini, trot ya. Tapi kalau dari sini nggak bakalan ya, karena ada gotri ya, nggak bakalan ya. Ini wajib semua dibersihkan supaya gotrinya main kayak gini nih ya. Awas, hati-hati di Grand Max 15 tuh jarang, bukan jarang, sering sekali ada yang ketinggalan ya. Efeknya bisa rusak ke metal guys, karena bocor ya. Karena bocor oil di bagian bawah, si oil jetnya nggak kepasang, lubangnya kan besar, dia jadi bocor, kemudian ke crankshaft rusak ya. Untuk Grand Max 15 hati-hati, kecil ya, kecil sekali oil jetnya, dia numpangnya di blok
mesin ya, di lubang metal duduk posisinya guys ya, untuk Grand Max 1,5. Terus selanjutnya PPTI ya. Nah, ini ada yang nyebut juga sensor OCP. Sebenarnya ini bukan sensor ya, aktuator ya. Aktuator ini harus harus lancar kayak gini nih ya. Dia harus main. Kalau misalkan kita kasih tegangan arus di sini 12 volt bebas, min plusnya kebalik nggak apa-apa ya. Bunyi stek stek stek, ininya main nih. Nah, berarti masih bagus ya. Terus kita pernah terjebak, pernah ketipu guys ya. Kita menjumpai pasien owner datang ke sini Toyota Sigra, Toyota Daihatsu Sigra ya. Mesinnya kasar, bahkan udah 3 bengkel ya, nggak ketemu-ketemu. Setelah itu kita mencurigai di sininya banyak lem ya, pakai lem yang dua itu lem besi yang putih sama hitam itu ya. Nah, ketika kita ukur, ini kan adanya posisinya di valve, di cover valve ya, posisinya ada di cover valve. Ternyata lubang ininya nggak presisi ya, nggak presisi di lubangnya si cover valve tersebut. Nah, setelah kita perbaiki, kita putar, ternyata mesinnya jadi halus. Jadi ini juga apa namanya, aktuator atau OCP berpengaruh sekali ke suara mesin ya. Mungkin tadinya pernah dibuka atau macet ya, padahal kalau macet ininya itu mudah sekali ya, mudah sekali kita semprot menggunakan cleaner karbu kayak ini nih. Terus kita semprot lagi sambil digerak-gerakin kayak gini, terus kita coba pakai arus 12 volt di sini ya. Kalau misalkan udah stek-stek dia main berarti aman. Nggak usah dibuka ininya guys, dibuka juga nggak bakalan bisa dibersihin ya. Di sini kan cuma hanya kumparan ya. Terus mungkin mereka pasangnya asal ngawur, dikiranya sama kali ya. Nggak mereka tandain dulu ya. Jadi si lubang ini malah kebalik, lubang ini malah ada di atas di sini nih. Atau lubang ini malah ada di pinggir kayak gini ya. Itu penyakit ya. Kayak ini untuk sensor OCP ya, atau aktuator. Fungsinya untuk mengaktifkan sprocket ya. Sprocket ini nih, VVTi ya, maju mundur ya. Nah, ini yang ngatur ya. Ini yang ngatur atas perintah ECU. Cuman kerjanya dia nggak kayak kita kasih tegangan 12 volt langsung cetek, dia enggak ya. Dia bertahap, pelan-pelan, pelan-pelan, terus dia menggeserkan timing pengapian ya. Baik di intake atau di exhaust ya. Dan ini kan dual VVTi. Yang pertama Toyota itu uh, meluncurkan yang satu VVTi ya, hanya ada di intake. Tapi kerjanya fungsinya sama. Juga di Honda ya, VTEC sama ya, untuk memaju mundurkan timing ya, agar si bensin itu lebih irit, kemudian tenaga masih tetap bisa di apa namanya, dihasilkan dengan baik ya. Nah, ini juga jangan sampai tersumbat ya, harus dibersihkan nih. Ini kan ada lubang-lubang nih, ini bekas kita kasih oli ya. Ada lubang-lubang ke sprocket. Nah, ini untuk memaju mundurkan. Kalau misalkan ada tekanan oli, dia maju, kemudian tekanan olinya ditutup dari sini, dia akan mundur lagi ya. Jadi wajib dibersihkan ya. Nanti efeknya apa? Engine check menyala, kemudian yang terbacanya di CKP lah, kemudian timing loncat lah, dan sebagainya. Jadi bikin bingung, bikin keder. Makanya harus kita tuntaskan semuanya, kita bersihkan semuanya, mulai dari lubang-lubang oli, kemudian sensor-sensor, kemudian oil jet, HLA. Nah, itu bisa menyebabkan engine check menyala juga ya, HLA macet juga ya. Karena terbaca ECU itu ada sesuatu yang tidak beres di pengapian ya, sehingga nanti kebacanya O2 sensor padahal bukan O2 sensornya, seperti itu guys. Jadi harus hati-hati, harus benar-benar tahu cara kerjanya, karakternya, fungsinya, kita harus tahu semuanya. Oke. Nah, ini kan nyalurnya ke sana guys tuh, kecatokan yang paling sana ya. Nanti kita ambil dulu guys. Nah, kesini guys ya. Nah, ini sealnya ya. Sealnya ada dua nih. OCP1, OCP2. Ini lubang-lubang ini semuanya harus bersih ya. Harus bersih semua nih. Jangan sampai ada yang tertinggal atau ada yang mampet, tersumbat. Oke guys, jadi intinya
kita lakukan pembongkaran mesin itu harus bersih semuanya, kemudian baut-baut harus kita kembalikan ke tempatnya masing-masing. Baut-baut pun diusahakan dibersihkan semua. Kemudian persiapan merakit, kita harus menggunakan kunci torsi untuk pengencangan crankshaft, kemudian pengencangan baut-baut metal jalan, metal duduk, itu harus menggunakan torsi ya. Kenapa harus menggunakan torsi? Agar hasilnya nanti kencangan bautnya itu presisi, semuanya rata, nggak ada yang terlalu kencang, kemudian nggak ada juga yang terlalu yang kendor ya. Rata semua ya. Dibiasakan kita menggunakan kunci torsi ketika kita sedang melakukan perakitan. Terus diperhatikan part-part yang kira-kira perlu kita ganti, ya kita ganti. Mulai dari oil jet, itu kan penyebab ya. Penyebab bisa saja karena oil jetnya yang macet atau bocor, bisa menyebabkan kerusakan mesin di kemudian hari atau kerusakan mesin yang terlalu dini ya. Kemudian si rantai kita bersihkan juga, mungkin udah keras atau gimana nih, kayak gini nih, ini udah kita bersihkan semua ya. Ini warna kuning kuning, terus apa ini, warna jingga ya. Nah itu untuk top ya, untuk topnya nanti di sproket bawah kemudian di sproket atas. Jadi intinya bersihkan, buka semua apa yang harus dibuka, kemudian yang bisa dibuka kita bersihkan, kita lakukan pemeriksaan lebih lebih baik lagi ya, seperti di lubang-lubang intake di sini, kemudian lubang exhaust, semua dicek, semua dibersihkan ya, tanpa ada kerak-kerak yang tertinggal, karena intake juga berpengaruh kalau misalkan kotor ya, berpengaruh ke performa mesin, kemudian ke hasil gas buang dari pembakaran ya, itu berpengaruh juga ya. Terus kebocoran valve, kalau misalkan perlu di skir ya di skir, kalau misalkan nggak bocor ya nggak apa-apa, nggak di skir ya. Cuman penggantian paling di seal valve itu wajib ya, harus ya. Terus dibiasakan menggunakan tisu. Tisu itu nggak kotor ya, ketimbang lap. Lap itu kan jadi sampah, kemudian kotor. Kalau tisu kan kalau kita buang, kita tumpukan, kita kumpulkan di tanah, lama-lama jadi tanah ya. Jadi nggak meninggalkan bekas kalau tisu ya. Tetap kita harus menjaga lingkungan dan harus mencintai lingkungan juga guys, untuk kebersihan lingkungan. Oke guys ya, jadi kiranya mungkin untuk perakitan pemasangan silinder head, terus oh ini nih ada yang lupa guys ya. Kalau kita buka mobil Calya yang reduktornya di sini nih, ini kan reduktor nih. Nah ini sama kruk as, dia ya nempelnya di kruk as, dia nggak bisa dicopot. Ini hati-hati jangan sampai ngegeser ya, karena ini hanya sifatnya press, kemudian menggunakan lem ya, dipabrikannya menggunakan lem. Nah ini gigi ini nih ya, ini jangan sampai ngegeser, meskipun berubah 0, berapa mili gitu ya, itu bisa berpengaruh dan efeknya ke engine check menyala, kemudian yang terbaca sensor CKP ya. Ini pengalaman kita, baik ngegeser ke depan atau ke belakang itu nggak boleh. Kalau ke depan misalkan terlalu rapat ke sensor, kalau ke belakang dia akan jauh ke sensor CKP ya, karena aturan dan prosedurnya itu 0,5 mili ya jaraknya ya, sensor CKP ke gigi ini nih. Terus ngegeser kanan kiri juga ke samping itu nggak boleh, karena nanti untuk TMA dan TMB-nya dia ngaco ya. Nah ini perlu diperhatikan ya untuk Suzuki lagi, untuk Toyota Calya kemudian Daihatsu Sigra ya, tolong diperhatikan. Apalagi kalau misalkan kita lakukan slip kruk as ya. Nah ini harus kita ngobrol dulu sama tukang slipnya ya, nggak boleh dicopot ya, atau nggak boleh sama sekali ngegeser. Untuk antisipasi kita kasih tanda dulu di sini guys, kasih tip X ya, untuk antisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Oke. Oke guys, semoga bermanfaat ya. Saya Andika Motor masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinangayu, Kecamatan Seketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Mohon maaf untuk perakitan engine-nya nggak kita selesaikan secara lengkap ya, karena itu sering sekali kita tayangkan, dan insya Allah untuk kapan-kapan pasti kita akan tayangkan kembali guys ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.